Kiri. Langsung kita ke atas papan. Game ini sangat menarik kawan dengan tema Nimzo Indian Defense. Dan di sini Anish Giri pegang hitam, Jordan Van Forest pegang putih. Bermain dengan pion D4, kuda F6 oleh Anish Giri, pion C4, pion E6, kuda C3, dan gajah B4. Kita temui permainan Nimzo Indian Defense dari Anish Giri. Sama dalam permainannya Iran Kharisma Sungkandar saat bertemu dengan Grandmaster Aljazair saat itu Bella Cene kawan. Bella Cene bermain dengan pion G4 pada langkah keempatnya, bermain dengan gambit baru. Tapi kita tidak temui permainan seperti ini. Seperti yang saya sebut kemarin kawan, pada posisi seperti ini, pion E3 merupakan pilihan utama, menteri C2, pion F3, gajah G5, atau kuda F3 juga bisa jadi pilihan. Di sini Jordan Van Forest memilih variasi semis dengan pion A3, dan ini terlihat langkah paksaan kawan untuk bertukar kuda putih atau gajah pukul kuda terlebih dahulu oleh Anish Giri, dipukul balik oleh pion. Dengan variasi ini seperti yang kalian lihat, putih rusak struktur pionnya di sayap menteri. Sekarang pion B6 jelas ingin segera mengeluarkan gajahnya. Mungkinkah ke peta B7 atau ke peta A6 untuk memberikan pressure bagi pion yang ada di peta C4 nanti. Dibalas pion F3. Tentu untuk mendukung pion E4-nya kawan, karena sudah tidak ada kuda di sini tadi, untuk mendukung pionnya untuk bermain di peta E4 karena sudah dikontrol oleh kuda hitam. Kuda hitam C6 dan pion E4, kuda ke A5 menyerang pion di sini kawan. Mungkin diikuti langkah gajah untuk memberikan pressure bagi pion lemah ini karena di sini sudah tidak ada pion yang bisa mensupport pion C4. Di sini gajah D3 oleh Jordan Van Forest, gajah A6 dan menteri E2 untuk memberikan support bagi gajah untuk melindungi pionnya. Pada posisi ini kawan, di game-game sebelumnya paling banyak memainkan pion C5 di langkah berikutnya, atau kuda ke peta B3 atau pion D6. Inilah yang dipilih oleh Anish Giri, pilihan nomor 3 pada posisi seperti ini. Sekarang pion F4 memberikan ruang bagi kuda kawan. Di sini sudah ada yang menjaga, jadi tidak ada masalah jika pion sekarang didorong maju. Menteri D7, kuda F3 dan menteri A4. Coba lihat kawan, di langkah ke-11 ini Anish Giri menempatkan 3 perwiranya di sisi kiri papan ini. Sekarang ada 4 kawan, ada beteng yang belum berkembang di sini, dan 3 perwira yang lainnya memberikan pressure lebih bagi pion lemah, pion C4. Pertarungan di peta C4, dan Jordan Van Forest juga tidak mau kalah, dia bermain dengan kuda D2, memberikan backing lebih bagi pion C4-nya. Untuk sementara pion ini aman. Anish Giri melanjutkan dengan menyerang pusat dengan pion E5, menantang pion pusat atau pion F4. Jordan Van Forest menolak kawan, dia langsung rokade, mengamankan raja terlebih dahulu. Jika kalian pada posisi ini ingin merebut pion hitam, bisa saja kawan. Memang terlihat menang 1 pion dengan variasi seperti ini. Tapi coba lihat, pion kalian akan rusak bertumpuk di lajur C dan di lajur E seperti ini. Nantinya pion-pion seperti ini sangat mudah kawan untuk direbut kembali oleh lawan. Kuda akan mundur, ingin mendapatkan pion ini, kalian sudah tidak bisa membackup-nya lagi. Kalaupun kalian membackup-nya dengan salah satu perwira kalian kawan, maka pion ini juga jadi lemah sekarang, bisa direbut oleh hitam, ataupun kalian rokade pada posisi ini, kuda akan merebut pion kalian dan kalian mendapatkan posisi yang sangat jelek, sangat mudah untuk diserang oleh hitam nanti. Oleh karena itu Jordan Van Forest terlebih dahulu mengamankan rajanya rokade. Anish Giri juga rokade, barulah sekarang pion F pukul pion E5, dipukul balik, tapi tidak dipukul balik oleh Jordan Van Forest menggunakan pion. Dia bermain dengan beteng ke B1 terlebih dahulu untuk mengusir menteri kawan agar pionnya ini nanti aman, dan dibalas dengan pion C5 untuk mengontrol peta B4 agar beteng ini tidak naik untuk mengusir menterinya. Tapi dengan memainkan pion C5 ini kawan, ini memberikan kesempatan bagi putih mempunyai pion bebas di lajur pusat, di lajur D nanti. Tapi Jordan Van Forest tidak terburu-buru kawan untuk bermain dengan pion ini didorong maju. Di sini dia melakukan pengorbanan pertukaran perwira beteng pukul kuda F6. Ini menjadikan posisi raja hitam mulai terekspos kawan, apalagi para perwira yang lain ini berada di sisi kiri papan atau masih cukup jauh dari area pertahanan rajanya. Inilah yang akan dimanfaatkan oleh Jordan Van Forest. Terlebih dahulu melangkah menteri ke F3, mengincar pion ini kawan, tidak terburu-buru untuk mendorong pionnya.
Di sini menteri C6 mempertahankan pion, barulah sekarang pion D5. Menteri ke D6, sekarang kuda putih ke F1 meninggalkan pion C4-nya yang bisa saja disikat oleh hitam. Tapi dengan melangkahkan kuda ke peta F1 ini kawan, tujuan dari Jordan Van Foreest jelas untuk membuka diagonal gelap bagi pengembangan gajah. Nanti ke H6 diikuti menteri melakukan skak dan skak mat di sini. Dan apabila kalian pada posisi ini ceroboh langsung mengambil pion putih C4 yang terlihat gratis, berharap dipukul balik dan kalian bisa pukul balik menggunakan kuda, maka langkah gajah ke H6 ini juga bisa dimainkan kawan oleh putih, tapi langkah terbaik adalah langkah kuda ke peta E3 untuk mengancam gajah ataupun persiapan untuk lompat ke sini kawan, mendukung menterinya nanti melakukan skak mat di sini. Dan di sini jika kalian melanjutkan pertukaran gajah, maka kuda bisa lompat ke peta F5 kawan, memberikan dukungan bagi menteri melakukan skak di sini dan di sini skak mat. Dan juga posisi kuda mengancam menteri. Jika kalian tidak ingin terjadi skak mat, maka kalian akan kehilangan menteri kawan dan kalian akan kalah nantinya. Oke, kita kembali ke permainan aslinya. Pada saat kuda putih ini lompat ke peta F1, Anies Giri tidak tertarik ambil pion C4, dia bermain dengan raja ke H8. Untuk mempersiapkan beteng ke lajur G nanti kawan, naik ditumpuk juga dengan beteng satunya dan dibalas dengan langkah kuda ke E3. Mungkin ekspektasi kita bahwa kuda tadi manuver ke peta F1 ingin lompat ke G3, ingin bergerak ke peta ini atau ke peta ini, ataupun tetap menjaga diagonal gelap ini agar tetap terbuka. Tapi Jordan Van Foreest memilih peta E3 bagi kudanya. Ingin lompat ke peta ini nanti kawan, atau manuver lagi ke peta ini, ke peta ini, ke peta ini. Tapi untuk sementara langkah kuda ke peta E3 ini memblokade diagonal gelap bagi langkah-langkah gajahnya nanti. Jadi gajahnya agak sedikit lambat untuk bergerak nanti kawan. Dan di sini gajah hitam ke C8 mengontrol peta F5 agar kuda tidak bisa menempati peta ini, langsung disikat nanti jika ke sini. Di sini gajah D2 mungkin persiapan menggeser beteng ke lajur F, atau gajah ke E1 kemudian bergerak ke peta H4, beteng G8 ingin segera naik nanti kawan, dan betengnya nanti segera bisa ditumpuk terlebih dahulu gajah bergerak. Gajah E1 beteng naik ke G6, gajah ke H4 mengincar pion, nanti diikuti beteng F1 dan beteng bergeser ke H6 mengancam gajah, menteri ke F2 melindungi gajah. Gajah hitam bergerak ke D7 memberikan jalan bagi beteng. Tapi beteng sudah terlambat kawan untuk bergerak ke lajur G karena beteng putih bergerak ke F1 persiapan ambil pion ini. Di sini Anies Giri mengantisipasi dengan langkah raja ke G7, mencoba mempertahankan pion F6-nya kawan. Dan langkah ini adalah langkah kesalahan. Pada posisi ini, jika kita menganalisanya menggunakan engine menyarankan hitam bermain dengan kudanya ke peta B7 ini. Melepaskan pionnya ini kawan. Jika putih tetap nekat mengambil pion ini akan membuat hitam senang. Dia akan menukarkan semua perwira di sini kawan. Dan walaupun posisi putih menurut engine masih lebih baik, tapi ini akan membuat senang karena posisi tekanan akan sedikit berkurang kawan. Dan jika ada kesempatan nanti bagi hitam bisa melakukan counter attack. Tapi Anies Giri selepas beteng putih bergeser ke F1, dia mencoba untuk membackup pion F6-nya dengan raja ke G7. Sekarang gajah mundur ke E1, persiapan untuk mengancam atau mengajak bertarung dengan gajah terang hitam kawan. Karena posisi gajah ini juga cukup bagus, sentral sekali untuk menjaga petak-petak terang agar kuda tidak bergerak ke peta ini. Beteng G6 menambah kontrol peta G4, sekarang pion H3 untuk tetap mencoba menantang pertukaran gajah terang. Tapi ini memberikan kesempatan bagi gajah untuk pukul pion H3. Tapi langkah ini adalah langkah kesalahan lagi dari hitam. Dimanfaatkan Jordan Van Foreest dengan langkah gajah H5 menyerang beteng. Nanti jika beteng digeser, pion ini bisa pukul gajah atau terlebih dahulu melakukan skak, baru nanti menteri ambil gajah. Di sini gajah ditarik mundur ke D7, tidak mencoba menyelamatkan betengnya kawan, gajah pukul beteng, dipukul balik oleh pion F. Dan berharap dengan bangunan pion seperti ini, kita mampu membendung serangan-serangan putih di langkah berikutnya. Tapi sudah tidak bisa lagi kawan, karena pion F ini menjadi lemah sekarang. Gajah pukul pion F6 skak, raja mundur, sekarang menteri ke H4 dan beteng F8. With data